Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Syauqi. Di sini saya akan menjelaskan resume dari materi komponen penyusun sistem pakar. Langsung saja. Pengertian sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir dan mengambil keputusan seperti ahli dalam bidang tertentu. Sistem ini menggunakan pengetahuan pakar yang diproses oleh komputer untuk memecahkan masalah. Contoh penggunaan sistem pakar meliputi diagnosa penyakit di bidang kedokteran atau kesehatan, konsultasi pertanian di bidang pertanian, dan identifikasi kerusakan mesin di bidang mesin dan lain-lain. Contoh penggunaan sistem pakar. Sistem pakar diterapkan dalam bidang untuk membantu pengambilan keputusan seperti seorang ahli. Jadi si sistem pakar ini alat bantu untuk mendiagnosa atau mengambil keputusan selayaknya seorang ahli. Komponen sistem pakar. Komponen sistem pakar meliputi basis pengetahuan atau knowledge, mesin inferensi, ini yang mengolah. Basis pengetahuan ini diperoleh dari ahli pakar tersebut di bidang tersebut, diolah oleh mesin. Antarmuka interface ini yang untuk menghubungkan antar pengguna dari pengguna ke mesin, ke komputer. 3. Fasilitas penjelasan, yaitu menjelaskan ini si jawaban untuk pengguna. Akuisisi pengetahuan ini adalah proses mengekstrak atau mencari informasi pengetahuan dari si pakar ahli di bidangnya. Working memory adalah memori untuk menyimpan pengetahuan. Basis pengetahuan adalah tempat penyimpanan seluruh pengetahuan pakar dalam sistem, basis fakta, aturan, prosedur, dan hubungan data yang diperoleh dari pakar. Contoh, ini ada aturan, if demam dan batuk then influenza. Jika demam dan batuk maka influenza atau flu. Nah, ini kan sebenarnya kan si pengetahuan ini kan asalnya itu dari bidang kesehatan, cuman dibentuk dan disimpan dalam ke basis pengetahuan. Mesin inferensi. Nah, mesin inferensi adalah mesin yang menghubungkan antara si basis pengetahuan ke pengguna atau ke user interface. Satu adalah forward chaining, metode pembenaran maju yang dimulai dari fakta-fakta yang menuju kesimpulan. Sistem mengumpulkan gejala terlebih dahulu, lalu mencocokkan dengan aturan untuk menghasilkan diagnosa. Jadi inilah sistemnya tuh, si mesinnya tuh mengumpulkan fakta dari si pengguna. Jadi si pengguna tuh disuruh ngisi kayak pertanyaan gitu, lalu dicocokkan dengan aturan yang ada di memori, dan hasilnya maka akan didiagnosa. Sedangkan backward, metode penelaran mundur yang dimulai dari hipotesis menuju fakta pendukung. Sistem mengasumsikan diagnosis terlebih dahulu, lalu memverifikasi dengan mencocokkan gejala yang ada. Nah, kalau ini kayak ditebak dulu, baru diverifikasi bahwa gejala-gejalanya seperti ini. Antar muka pengguna.
Antarmuka pengguna adalah komponen yang menghubungkan pengguna dengan sistem pakar. Komponen ini berfungsi untuk menerima input dari pengguna dan menampilkan output hasil pemrosesan. Jadi di antar pengguna ini, si pengguna itu berinteraksi dengan sistem pakarnya. Contoh pertanyaan, apakah Anda mengalami demam? Fungsi utama menerima input pengguna dan menampilkan hasil keputusan sistem. Fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan memberikan alasan keputusan yang diambil sistem pakar. Komponen ini menjelaskan rule di mana yang digunakan mencapai kesimpulan dan meningkatkan transparansi dan kelancaran pengguna. Contoh diagnosa influenza karena gejala sesuai 3 rule, misalnya tuh kayak batuk, rule-nya kalau batuk demam atau panas suhunya tinggi misalnya, atau pusing seperti itu. Akuisisi pengetahuan adalah proses pengetahuan pakar ke dalam sistem, proses pengumpulan pengetahuan dasar pakar ke dalam sistem. Jadi ada pakar nih, pakar memberikan informasi ke knowledge engineer. Jadi anggaplah programmernya ini. Jadi si pakarnya itu diwawancarai, maka si pengetahuan dari si pakar disimpan ke sistem oleh si knowledge engineer ini, oleh si engineer-nya. Kan kalau pakar misalnya bidang di pertanian kan nggak mungkin ngoding membuat sistem. Jadi ada programmernya di sini untuk menyimpan informasi atau pengetahuan ke dalam sistem. Working memory adalah penyimpanan sementara untuk data dalam proses konsultasi berlangsung. Komponen ini menyimpan jawaban pengguna yang akan diproses oleh mesin inferensi untuk menghasilkan kesimpulan. Contoh data yang disimpan: demam. Apakah Anda demam? Iya. Apakah Anda batuk? Iya. Apakah Anda sakit kepala? Tidak. Fungsi utamanya adalah menyimpan fakta-fakta sementara saat proses berjalan. Memungkinkan sistem melacak informasi yang telah dikumpulkan dari pengguna. Setelah si fakta-fakta ini disimpan sementara, maka disimpulkan oleh oleh si fasilitas penjelasan. Nah, untuk diagram komponen sistem pakar itu ada ini. Sini ada pengguna berinteraksi dengan sistem pakar itu melalui antarmuka user interface ke mesin. Misalnya di sini ada pertanyaan, apakah Anda batuk? Nah, mesinnya disimpan ke memori sementara. Nah, setelah pengetahuannya disimpan, si fakta-faktanya disimpan, baru dicocokkan dengan basis pengetahuan. Kalau fakta-fakta seperti ini, apa gejalanya atau diagnosisnya seperti apa, lalu ke sini ke mesin dan dijelaskan oleh si mesin tersebut atau dia diagnosa. Sedangkan ini kan dari sisi penggunanya, sedangkan dari sisi pakarnya atau si ahlinya, di sini ada pakar atau ahli di bidang tertentu, diakuisisi oleh si pembuat sistem, tentang pengetahuannya atau informasinya disimpan ke basis pengetahuan. Seterusnya basis pengetahuan dicocokkan ke mesin seperti itu. Visualisasi interaksi antar komponen dalam sistem. Komponen visualisasi melalui antarmuka, data diproses oleh mesin dengan dukungan basis pengetahuan dan login.
Fasilitas penjelasan mengklarifikasi hasil keputusan. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang komponen sistem bakar. Salah luputnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.